melawan dosa, bergumul di dalam melawan atau kedagingan kita, bergumul dalam mentaati firman Tuhan dalam dunia yang tidak taat. Dan kita memilih untuk menderita bagi Kristus, yaitu terus bergumul untuk melawan dosa, menanggalkan manusia lama kita, melawan daging, dan kemudian juga berusaha untuk taat firman Tuhan di dalam pertolongan Tuhan. Tetapi kita yakin bahwa itu merupakan sesuatu yang baik bagi kita dan kita akan menerimanya ketika Tuhan Yesus datang. Mengapa demikian? Karena Allah berada di pihak kita. Allah tetap berada di pihak kita. Karena itu janganlah khawatir, janganlah takut dengan tantangan-tantangan yang ada. Meskipun kita tidak melihatnya, Alkitab mengatakan Allah di pihak kita. Kemudian yang kedua dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Allah memberikan anaknya, menjadikannya, dan kemudian digenapi ketika Kristus mati di kayu salib. Jadi Yesus itu mati bagi kita, menebus dosa. Itu adalah sebuah keyakinan, itu adalah sebuah jaminan. Bagaimana mungkin Allah yang berada di pihak kita, Allah memberikan putranya yang tunggal itu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Maka Allah membiarkan kita. Allah di sini juga dikatakan, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Jadi Allah yang punya segala sesuatu, dan kemudian Yesus mati kita, mati bagi kita. Di dalam Kristuslah kita memiliki segala sesuatu. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita miskin? Kenapa kita masih sakit-sakit? Kita masih segala sesuatu. Padahal kita sudah memiliki itu. Di dalam Kristus kita mengalami kesembuhan. Di dalam Kristus kita mengalami berkat-berkat Allah, seluruh berkat Allah. Pertanyaan kemudian, apakah ini tidak terjadi? Ini harusnya kita memiliki keyakinan bahwa berkat-berkat Allah itu sudah diberikan kepada kita. Kesakitan, kesembuhan itu tidak berkuasa atas kita, tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Itu semuanya akan berlalu. Itu semuanya adalah sementara. Kesulitan-kesulitan itu semua akan berlalu dan semua itu sementara. Karena semua sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi karena Yesus sudah menanggung dosa kita di kayu salib, seluruh kekayaan Kristus ada di dalam hidup kita. Meskipun kita tidak melihatnya, kita harus tetap memiliki keyakinan ini. Kemudian yang ketiga, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan hukum mereka? Jadi, setelah dikasih oleh Kristus, dalam kehidupan kita ini, kita selalu dituduh mungkin. Atau kadang-kadang kita membiarkan diri kita dituduh rasa bersalah. Padahal Allah tidak pernah menuduh kita. Allah menjanjikan penebus Kristus untuk mati di kayu salib dan mengampuni dosa kita. Dan tidak mengingat-ingat dosa kita. Tapi kegelapan iblis akan selalu menuduh kita. Dan sekali lagi, kenapa kita harus tertuduh dengan hal itu? Kenapa kita mau dituduh? Dan mengapa kita harus menuduh diri kita? Bukankah Allah sendiri tidak menuduh kita? Bahkan Dia membenarkan kita. Kita percaya kita adalah orang umat pilihan. Kita dipanggil Allah. Kemudian kita dibenarkan. Dan kita dimuliakan. Maka kita tidak boleh menuduh diri kita. Karena Allah sudah membenarkan dan memuliakan kita. Kematian Kristus di kayu salib itu sudah membenarkan kita. Jangan kita mau dituduh oleh dosa, kegelapan. Dan Kristus justru menebus kita. Dan tidak cukup sampai di situ. Ayat 34 katakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menarik di sini. Jadi Kristus itu menebus dosa kita. Kemudian orang yang percaya itu dibenarkan. Semua dosa kita ditanggung dalam kematian Kristus. Jadi bagaimana mungkin Kristus itu menuduh kita? Dia sudah
menanggung. Bagaimana mungkin Yesus, bagaimana mungkin Allah menuduh kita? Justru dia yang sudah membenarkan. Jadi kalau kita terus dituduh perasaan bersalah, dituduh dengan hal-hal yang tidak benar, itu jelas bukan dari Tuhan. Jangan biarkan kita tuduh diri kita seakan-akan kita tidak layak, kita gagal, kita segala macam. Oh, hari ini saya belum dapat apa-apa, gagal. Hari ini mungkin saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuainya di mana? Perasaan saya begitu. Itu tuduhan namanya. Kalau sudah jelas tidak sesuai, ya bertobat saja. Sudah selesai. Berbalik kepada kebenaran Allah. Karena karya Kristus itu adalah bukan hanya untuk masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Jadi pada waktu kita bersalah, berdosa, gagal, kembali kepada Kristus. Dan dia setia akan menerima kita. Allah berada di pihak kita. Bahkan 2 minggu lalu saya mengatakan, Allah itu, Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Allah itu kasihan, Kristus kasihan dengan kita. Seperti tanpa gembala, menderita, manusia yang berjalan sendiri, tidak bergantung dengan Tuhan, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kesulitan, tanpa ada gembala. Itulah ada penderitaan, bahkan Roh Kudus sendiri menolong kita sebenarnya. Supaya kita mampu melawan dosa, melawan kedagingan. Kita mampu untuk mentaati Tuhan. Itu Roh Kudus menolong kita. Dan kemudian, bagaimana mungkin Yesus yang membenarkan kita itu menuduh kita? Yang menarik lagi dikatakan, ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdoa untuk kita, dia bersahabat untuk kita. Pertanyaannya adalah bagi kita, pada waktu kita tidak perlu menghadap takhta Allah sendirian dengan membawa kebenaran kita, karena kita adalah orang tidak benar. Tapi Kristus yang membenarkan kita, bersahabat. Dia datang di takhta Allah itu, mewakili kita. Bukan kita yang datang di takhta Allah. Yesus itu datang di takhta Allah, mewakili kita. Dan kita dibenarkan di dalam Yesus itu. Mengatakan kepada Bapanya, kepada Allah berdoa untuk kita. Jadi doa Yesus untuk kita, untuk orang-orang yang percaya, itu sudah pasti diterima oleh Bapa. Dan kita tetap berada di dalam Tuhan. Sekali lagi, Allah di pihak kita. Yesus mati bagi kita. Dan kemudian juga Yesus membenarkan kita. Tidak cukup sampai di situ. Yesus bersahabat untuk kita. Mengatakan kepada Bapanya di tahta Allah itu, kata Bapa itu, bahwa mengatakan dia sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia sudah menyelesaikan pengampunan dosa. Dan dia sudah membenarkan. Kita tidak perlu datang dengan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus. Atau Kristus sendiri yang menyatakan kita adalah benar. Nah pertanyaannya, siapa yang mau menuduh kita? Kegelapankah? Ibliskah? Saya masih ingat sekali pada waktu saya melayani orang yang dirasuk ke kuasa kegelapan. Orang itu berteriak, suatu kali mengatakan, kamu juga mengalami dosa yang sama. Saya bilang begini, dosa. Saya lupa dosa sama dosa. Saya katakan begini, silakan Anda lihat, kamu lihat sendiri bahwa darah Kristus sudah menyucikan dosaku. Dan dia teriak dan langsung lari dari orang. Orang itu langsung dibebaskan dari kuasa kegelapan. Saya juga kaget. Justru iblis sendiri tidak berani menuduh kita ketika kita mengatakan kebenaran Allah itu sudah membenarkan kita. Kristus sudah mati. Tapi itu adalah realitas. Ya, ada beberapa kali saya menemukan hal seperti itu. Bahwa memang Allah tidak menuduh kita. Jadi kalau kita ditipu, kadang-kadang iblis itu menipu, perasaan-perasaan yang tidak benar menipu kita. Kita harus melawan. Kita harus mengatakan kepada tipuan-tipuan itu, melawannya, bahwa Allah di pihak kita. Yesus mati bagi kita. Yesus membenarkan kita. Kemudian juga jelas sekali Yesus bersahabat bagi kita. Kemudian selanjutnya dikatakan apa lagi? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan dan penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Menarik ya.
Keyakinan iman bahwa Allah itu ada di pihak kita, mati bagi kita, membenarkan kita, Yesus bersahabat untuk kita, mengasihi kita. Tapi dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Mungkin masih ingat Mazmur 33 kali. Ya. Mazmur 23 ya. Yang mengatakan juga jelas ya. Bagaimana kita makan di hadapan para lawan kita. Jadi jelas sekali Allah mengasihi kita. Allah Tritunggal itu mengasihi kita. Jadi Allah dengan tegas di pihak kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa di dalam Adam, Allah menebus kita. Pada waktu kita bergumul melawan dosa, melawan kedagingan kita, meninggalkan manusia lama kita, kita bergumul untuk mentaati di dalam diri yang tidak taat. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita. Kematian di Kristus di kayu salib membenarkan kita. Dan kemudian Yesus bersahabat bagi kita. Yesus datang di takhta Allah itu membawa kita. Bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Bukankah itu merupakan sebuah pernyataan kasih Allah? Itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Jadi tantangan apapun juga, saya katakan bahwa dikatakan penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima. Imbalan atau kebahagiaan yang akan kita terima. Jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Bahkan kemudian pertanyaannya, kalau Allah itu mengasihi kita, mengapa kita mengalami seperti ini? Bukankah kita baru saja melihat kemarin sebuah bencana yang begitu mengerikan? Bukankah kita melihat juga bencana COVID-19 yang mengerikan di seluruh dunia? Tuhan dikasih oleh Kristus, bagaimanapun cara mati orang itu, orang yang dalam Tuhan, tidak penting. Yang penting apakah orang itu berada di dalam Tuhan atau tidak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang mati karena COVID itu Tuhan tidak mengasihi. Kita tidak bisa mengatakan orang yang mati karena bencana Tuhan tidak mengasihi. Tuhan mengasihi ciptaannya. Tuhan berpihak kepada semua ciptaan. Bahkan Tuhan menebus dosa kita. Dan Tuhan memampukan kita melawan pergumulan-pergumulan tersebut. Dan itulah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Kemudian pertanyaannya, sekali lagi adalah pertanyaannya, mengapa ada banyak penderitaan? Saya selalu ingatkan, iman yang murni itu layak untuk menerima ujian. Dari awal ketika saya melayani Tuhan, saya sudah tahu. Barang siapa yang ingin melayani Tuhan akan mengalami banyak penderitaan. Paulus bisa dilihat, kebanggaannya adalah penderitaan dalam Kristus. Bukan kebanggaannya berkat-berkat Kristus. Dan dia katakan, di dalam diriku ada luka-luka Kristus. Dia ada penderitaan Kristus. Dia begitu bangga, bukan sombong. Karena bangga diizinkan Tuhan untuk menderita bagi Kristus, untuk melayani Tuhan. Untuk hidup benar di tengah ketidakbenaran. Sekarang ini, ya orang mengatakan cari yang jahat aja susah, cari yang salah susah, apalagi cari yang benar. Yang penting bisa hidup. Hidup itu di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan bagaimana Anda korupsi, bagaimana Anda menyimpang, menggunakan segala